Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, ini ada Realme C2 dalam keadaan seperti ini ya. Ini LCD sudah pecah dan tombol-tombol sudah tidak ada seperti ini. Kita coba hidupkan, ini tidak mau nyala. Dan sebenarnya handphone ini sudah saya bongkar sebelumnya ya untuk memastikan kerusakannya. Dan di sini kerusakannya ada di LCD dan soket LCD ya, soket yang ada di mesinnya. Jadi konektor LCD atau soket LCD ini sudah istilahnya sudah ompong begitu, jadi si LCD tidak mau tampil. Jadi selain LCD harus ganti, soketnya pun ganti. Dan sebelumnya kenapa saya rapihkan, karena si user ini kekurangan budget ya, karena untuk mengganti LCD dan soket beliau kekurangan dana katanya dan berencana mau di cancel saja. Akan tetapi karena beliau butuh banget, butuh HP, nah saya berikan opsi untuk mengganti dengan LCD second ya. Kebetulan saya punya LCD copotan ya, ori copotan, akan tetapi layar sentuhnya sudah harus diganti. Nah, maka saya tawarkan untuk menggunakan LCD itu untuk sementara waktu. Dan seperti inilah kondisi soket LCD ya, tuh ada yang ompong seperti itu, sehingga kalau kita pasang LCD baru pun tidak akan tampil ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan mesin yang sama ya, yang mana di sini saya mau mengambil konektor LCD-nya nih, soket LCD-nya mau saya pindahkan ke mesin yang punya user. Dan kebetulan mesin yang saya punya ini memang mesin mati ya, walaupun terlihat segel masih kalengan, tapi ini udah mati. Dan saya putuskan untuk memberikan soketnya kepada user ya, karena kasihan butuh handphone ini buru-buru. Maka dari itu langsung saja kita kerjakan, langsung kita berikan plugs ya pada soketnya, dan langsung kita mainkan blower. Dan mohon maaf, ini videonya seperti ini ya, saya percepat dan tidak terlihat ya, karena kameranya itu dari atas, jadi saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana kerjanya. Dan di sini saya menggunakan flux yang kedua, yaitu flux yang saya pakai mekanik ya. Kalau yang pertama itu plug Amtek, dan untuk mencopot soket LCD ini lumayan keras ya, jadi tidak bisa menggunakan plug yang Amtek. Mungkin bisa, tapi akan memakan waktu yang lebih lama. Maka supaya pekerjaan ini cepat selesai, jadi saya menggunakan plug mekanik, plug yang lebih kental. Kemudian saya gunakan juga timah cair ya. Untuk settingan blower silahkan disesuaikan dengan blower masing-masing ya, karena setiap blower itu mempunyai power yang berbeda-beda. Dan setiap orang pun pasti memiliki feeling yang berbeda-beda juga ya. Jadi intinya silahkan disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing atau dengan settingan masing-masing seperti apa ya. Nah, seperti ini sudah terlepas dari mesin yang bangkean itu. Ini masih bagus ya. Nah, ini terlihat masih rapat, tidak ada yang ompong, tidak yang putus-putus. Maka di sini kita akan pasangkan ke mesin yang punya user. Oke, tahap pertama sudah selesai. Kemudian kita sekarang copotkan untuk soket atau konektor LCD yang ada di mesin user ya. Caranya seperti tadi sama. Jadi kita gunakan flux dan timah cair, kita kombinasikan, kemudian kita mainkan blowernya. Tunggu sampai timahnya matang, tinggal dicopot saja ya konektor atau soketnya itu. Di sini saya percepat ya, dari tadi juga saya percepat agar tidak memakan terlalu panjang durasi ya. Nah, di sini sudah copot. Kemudian kita pastikan pin-pin yang ada di mesin tidak ada yang ngeground ya. Jadi setelah konektor terlepas, kita rapihkan kembali pin-pin yang ada di mesin. Kita pastikan tidak ada yang nempel ya kaki-kakinya. Jadi kita rapihkan seperti ini, kita solder saja.
Kalau dikira sudah rapi, tidak ada yang ngeground, langsung saja kita blower ya, kita panasin lagi sampai timahnya meleleh, timah yang ada di pin meleleh. Kemudian barulah kita tempatkan soket yang sudah kita copot tadi ke tempatnya. Jadi gitu ya. Kalau masang komponen apapun yang metodenya pakai blower, itu kita matangkan dulu timahnya. Kalau si timah sudah matang, sudah mencair, barulah kita taruh komponennya di tempatnya, seperti itu. Ini kita lakukan supaya komponen tidak meleleh duluan ya. Kalau kita taruh komponen dulu terus baru di blower, yang ada nanti komponennya dulu yang meleleh duluan dan ujung-ujungnya komponennya rusak ya. Berbeda nanti kalau memang pakai solder doang mah ya boleh aja langsung ditaruh komponennya, langsung kita solder, itu aman. Oke, ini sudah selesai ya, kira-kira seperti ini pemasangannya. Ini cukup rapi ya, jadi tidak ada kaki-kaki yang nempel, tidak ada yang ngeground, ini sudah aman. Untuk selanjutnya kita langsung rakit ke frame. Kita akan lihat hasilnya apakah berhasil, dan mudah-mudahan berhasil ya. Jadi kalau ini berhasil, si LCD pasti nampil. Akan tetapi tergantung juga nih LCD-nya masih nampil apa enggak. Coba kita hidupkan. Nah, ini udah bergetar, masih gelap ya. Nah, di bagian bawah nih kelihatan nggak? Ntar nih bagian bawah pojok ini sudah ada tanda-tanda nyala ya. Dan karena LCD-nya sudah hancur, maka nyalanya cuman segitu ya. Maka di sini coba kita tes dengan LCD yang normal. Dan seperti saya bilang, saya ada LCD copotan, ori copotan, yang LCD-nya masih lumayan bagus. Akan tetapi layar sentuhnya sudah error ya, jadi kadang bisa disentuh, kadang tidak. It's okay, yang penting kita tes untuk tampil atau enggaknya LCD ya. Nah, ini udah tampil ya. Jadi konektor yang kita pasang tadi artinya masih bagus, ini konektor lamanya. Dan kalau sudah menyala seperti ini artinya pemasangan konektor kita sudah berhasil ya. Akan tetapi nah di sini saya menggunakan LCD yang sudah saya simpan ya. Dengan saya tandai ini tampil, dan touchscreen-nya kadang-kadang artinya touchscreen sudah jelek. Dan langkah selanjutnya, karena user tidak mempunyai cukup budget, maka kita tolong untuk memasangkan LCD yang ini ya. Namun sebelum kita pasang, kita ganti dulu touchscreen-nya. Ngomong-ngomong, ini LCD yang lama sudah saya buang ya. Namun video pencopotannya saya potong ya, tidak saya tampilkan di sini. Saya potong agar mempersingkat durasi ya. Intinya LCD yang lama udah saya copot untuk kita pasangkan LCD yang ini di frame-nya ya, supaya enak. Dan ini sudah beberapa kali saya tes ya, untuk memastikan bahwa layar sentuhnya ini memang sudah rusak ya. Jadi sudah saya bisa pastikan bahwa touchscreen-nya benar-benar harus diganti. Maka langkah selanjutnya kita akan mengganti touchscreen-nya, dan LCD-nya pun di bagian bawah sini ada bercak kuning ya. Akan tetapi user tidak mempermasalahkannya karena ya beliau menyadari akan budgetnya yang minim ya. Jadi beliau menerima, sudah kita bantu dengan LCD second. Oke, untuk selanjutnya kita pisahkan touchscreen-nya. Caranya kita gunakan alat ini, dan saya ada senangnya juga karena sudah sekian lama alat ini akhirnya terpakai lagi ya. Karena ini udah lama banget tidak terpakai semenjak harga LCD turun ya. Jadi LCD pada murah, ketika handphone user pecah, user lebih memilih mengganti LCD satu set ya, ketimbang ganti kacanya aja. Maka alat ini lebih sering digunakan pada zaman Redmi 4A, 4X, Oppo A37 dan sebagainya ya. Sedangkan di model-model seperti ini sudah jarang. Oke, ini sudah selesai. Jadi begitulah kira-kira cara menyeset ya, atau memisahkan antara touchscreen dan LCD. Akan tetapi walaupun pemisahan berhasil, ini belum ngejamin ya, karena terkadang ada tompel yang
nongol setelah penyesetan itu karena imbas dari panas yang dihasilkan dari pemisahan tersebut ya. Setelah lemnya bersih, jadi kita bersihkan dengan menggunakan cairan caplang, cairan minyak kayu putih maksud saya. Jadi ini bebas, bisa menggunakan thinner atau minyak kayu putih, sama saja. Akan tetapi kalau untuk membersihkan LCD, saya lebih nyaman menggunakan minyak ya, seperti ini. Dan kalau sudah bersih dari lem-lem kering, dan di sini juga LCD-nya nampaknya bersih ya, nggak ada tompel-tompelnya, artinya kita berhasil. Maka setelah bersih seperti ini, maka selanjutnya kita pasangkan touchscreen-nya ya. Nah, ini touchscreen-nya seperti ini penampakannya. Dan seperti biasa sebelum kita pasang, kita lakukan pengetesan ya. Dan di sini harus kita bongkar lagi LCD-nya. Sebenarnya kalau Realme C2 metodenya touchscreen-nya masih disolder seperti ini. Maka untuk pengetesannya pun kita harus solder dulu touchscreen-nya. Dan ini fleksibel touchscreen yang lama kita buang dulu. Kemudian kita hubungkan antara touchscreen yang baru dengan fleksibel LCD. Ya, kurang lebih caranya seperti ini ya, disimak saja. Jadi untuk setiap handphone itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang seperti ini, touchscreen-nya langsung disolder ke LCD. Ada juga yang langsung berbentuk soket yang nyambung ke mesin, jadi tidak harus disolder ya. Dan untuk Realme C2 atau A1K ini sama-sama, ini sama ya LCD-nya seperti ini. Jadi kalau ada kerusakan di touchscreen, masih bisa diganti touchscreen-nya saja. Seperti ini, jadi dicopot dulu, dipisah. Kalau tipe-tipe lain ini tidak bisa ya. Kalau sudah touchscreen tidak bisa disentuh, nah itu harus diganti satu set sama LCD. Ini sudah selesai. Sekarang kita tes ya untuk layar sentuhnya ini lancar apa enggak. Mudah-mudahan sih lancar ya, karena stok touchscreen yang saya punya hanya satu ini doang. Jadi kalau gagal, kalau jelek, otomatis harus membeli touchscreen yang baru lagi. Dan di sini saya cek untuk sentuhannya ya, terutama di bagian keypad dan keseluruhan. Dan alhamdulillah ternyata touchscreen-nya bagus, tidak ada kendala. Dan saatnya kita lanjut proses pemasangan. Dan ini harus dicopot lagi ya. Nah, di sini ribetnya nih. Kalau tipe-tipe lain cukup dipasangkan ke mesin ya, berbentuk soket, tidak usah disolder. Akan tetapi untuk Realme C2 dan A1K seperti ini ya, ribetnya harus disolder, lepas solder, lepas untuk memasangnya. Dan cara memasang touchscreen ini ada beberapa macam ya. Lebih bagus ini memakai lem oka, baik itu oka cair atau oka kering. Intinya kalau pengen rapih ini harus memakai lem oka. Akan tetapi itu akan memakan waktu yang lumayan lama juga, karena ini handphonenya urgent banget katanya ya, jadi buru-buru banget. Jadi beliau meminta asal jadi aja katanya, asal bisa dipakai. Nah, makanya di sini saya tidak menggunakan lem oka dan caranya seperti ini ya. Di sini sebelum saya tempel, ini metode saya ya, karena setiap teknisi pasti mempunyai cara tersendiri. Kalau cara saya seperti ini, sebelum kita lem ke frame, jadi kita kasih pembatas dulu. Di sini saya gunakan double tip ya, double tip yang tipis yang sekiranya muat di pinggiran ini ya. Jadi setiap pinggir-pinggirnya ini kita kasih double tip sebagai penghalang agar si LCD dan touchscreen tidak langsung menyentuh ya. Dikarenakan ini kan metodenya tidak menggunakan lem oka. Jadi kalau tidak memakai lem oka, ketika si layar LCD dan layar touchscreen bersentuhan langsung, itu biasanya ada angin yang masuk ya, dan mengakibatkan jadi kelihatannya nanti seperti minyak, ada pelangi-pelangi gitu. Gimana ngejelasinnya, susah. Mungkin teman-teman pernah ngalamin pergantian touchscreen tanpa lem oka, ternyata di bagian tengah atau bagian mana suka ada kelihatan kayak minyak atau pelangi gitu kan, warna-warni minyak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya gara-gara
bersentuhan langsung ya si LCD sama touchscreennya. Nah, maka kita untuk menghindari hal seperti itu, maka kita akali dengan kasih pembatas di pinggirannya. Nah, double tip ini sebagai pembatas antara touchscreen dan LCD. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita tinggal berikan lem, dan pemberian lem ini tidak usah banyak-banyak ya, karena dikhawatirkan lem itu nanti luber ke dalam LCD karena kan tidak memakai lem Oka ini. Dan di sini saya mohon maaf ya, karena video memori saya tiba-tiba penuh nih, jadi tidak sampai tuntas. Ketika saya membaut ini, video sudah selesai, ternyata sudah berhenti merekam. Jadi ya mau gak mau video saya sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.